hari ini. Perkenalkan, saya Sofyan Herbowo. Sehari-hari sebetulnya adalah Director Public Affairs untuk Praxis. Di sebelah saya ada Pak Arman Suparman, Direktur Eksekutif KPPOD. Sebelum mulai, saya mau jelaskan dulu sedikit kenapa preskon ini diselenggarakan. Sebelumnya, tadi mulai pukul 10.30 hingga pukul 12.30, kami telah menyelenggarakan focus group discussion terkait ekoturism in Natuna Island dan peluang-peluang ekonomi lainnya. Nanti saya akan jelaskan dalam slide sebelah yang dihadiri oleh Mas Eko dari Indef, terus juru bicara Menteri KKP, Pak Wahyu Muryadi. Berikutnya juga ada tim ahli dari Komite Investasi BKPM, Menteri Investasi Pak Angga Wira. Berikutnya juga tadi secara virtual, secara online juga hadir Pak Wakil Bupati Natuna, Pak Rodiatul Huda, juga memberikan masukan. Selain itu juga ada perwakilan dari Kementerian Pariwisata, Ibu Rita, dan dari perwakilan Wasekjen HNSI, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Ibu Esti. Jadi kira-kira gitu. Untuk detail namanya nanti akan dibantu sama teman-teman dari Praxis nanti di belakang. Nah, kenapa diskusi FGD itu dilakukan? Sebetulnya saya sendiri di Indonesia mewakili Invest Southeast Asia, sebuah lembaga non-profit, organisasi non-profit yang berbasis di Singapura, yang berperan sebetulnya mengkoneksikan investor-investor terkait investasi hijau di Indonesia. Investasi sendiri punya program di 3 negara, yaitu di Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri, fokus program kami adalah di Natuna. Nah, di Natuna sendiri kami punya 4 program prioritas utama. Yang pertama adalah ekoturism, yang kedua adalah fisheries, yang ketiga adalah human capital, dan yang keempat adalah natural resources. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin bisa dilanjut aja ya, supaya kita bisa mulai diskusinya. Berikutnya, ya ini, terus aja dulu. Ya, forward thinking. Jadi, pola investasi global itu sekarang sudah mulai bergeser ya. Dari yang tadinya nggak peduli, tadinya sekedar untuk berinvestasi, terus kemudian mencari keuntungan dari hasil investasi tersebut. Sekarang karena kita tahu isu-isu sustainability, isu-isu hijau itu jadi salah satu prasyarat investasi itu masuk. Kita tahu ada COP27 kemarin, COP sebelumnya, ada UNFCCC, dekarbonisasi, terus kemudian Indonesia sendiri punya program Net Zero Emission 2060 misalnya. Itu mengubah lanskap industri investasi di dunia. Nah, dalam konteks itu kemudian Investi merasa bahwa akselerasi, terutama kesiapan daerah Natuna dalam hal ini untuk menerima investasi hijau itu perlu dipersiapkan, kira-kira gitu. Nah, berikutnya, nah ini dia, Invest Southeast Asia, Investi. Kami adalah non-profit organisasi, misi kami adalah mengkoneksikan investor-investor yang sadar lingkungan untuk menginvestasikan berinvestasi di proyek-proyek yang ada untuk Indonesia ya, di Natuna. Jadi selain di Filipina, di Vietnam, kita juga mendorong investor-investor tersebut untuk bisa berinvestasi di proyek-proyek di Natuna. Berikutnya. Nah, kita sudah melakukan beberapa aktivitas tahun terakhir ini, kita sudah melakukan field research. Jadi, kami sudah 1 tahun ada di Indonesia. Kita sudah melakukan field research kemarin di Natuna bulan September. Terus kemudian kita juga sudah develop white paper tentang kondisi, potensi, problem, dan lain-lain terkait investasi di Natuna.
Berikutnya juga kita sudah melakukan beberapa kegiatan media, terus juga kita terlibat di beberapa summit karena masih terbatas banget ya. Kemarin baru bisa terlibat di satu summit, Kata Data Regional Summit 2022, dan kemudian kita juga punya digital social media asset yang kami develop sendiri secara organik. Berikutnya. Oh, oh ya, terkait field research itu kemarin sebetulnya dalam menyusun white paper itu kami juga sudah berkomunikasi dengan banyak stakeholder, dengan pemerintah daerah, dengan himpunan nelayan lokal, terus kemudian dengan pengusaha-pengusaha di Natuna, juga melihat kondisi infrastruktur di Natuna itu sendiri. Jadi secara jalan, secara infrastruktur jalan ya udah sangat baik. Infrastruktur telekomunikasi juga baik. 4G itu udah ada di mana-mana di Natuna. Berikutnya. Nah, ini ada beberapa problem yang sudah kami inventarisir. Yang pertama terkait ekoturism. Itu jelas terkurangnya infrastruktur pendukung ekoturism. Sedangkan fisheries perikanan juga sama. Kurangnya infrastruktur pendukung perikanan seperti laut, processing plant, cold storage. Yang berikutnya yang kurang adalah sebetulnya pengawasan dari pemerintah. Jadi banyaknya ikan-ikan yang ditangkap di Natuna itu justru dibawa ke Jawa, dibawa ke Sumatera, dibawa Jawa Kalimantan, atau bahkan dicuri ke Vietnam, dicuri oleh Filipina, bahkan dicuri oleh Cina. Dan itu salah satu problem. Kemarin tadi Mas Wahyu juga sudah sampaikan bahwa mereka sudah sedang menyusun peraturan menteri, masih menyusun peraturan menteri terkait penangkapan ikan terukur. Nah, problem yang sama mungkin akan tetap muncul karena saya lihat kalau dari sisi regulasi sebetulnya udah banyak yang cukup ya Mas ya. Hanya saja dari sisi kapasitas pengawasan itu jadi masalah. Kendala anggaran, kendala macam-macam lain-lain itu juga jadi masalah. Berikutnya adalah natural resources, juga problemnya adalah kurangnya infrastruktur dan investasi. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan territorial dispute. Dengan kita tahu Laut Natuna Utara disengketakan oleh Tiongkok karena mereka mengklaim Nine Dash Line sebagai bagian dari batas teritorial laut mereka. Jadi kira-kira itu. Berikutnya adalah kurangnya sumber daya manusia di sana. Kita tahu ketika mereka teman-teman di Natuna itu mau bersekolah, mau apa, mereka harus keluar dari Natuna. Mereka harus ke Jawa, mereka harus ke Kepri, ke Batam, mereka harus ke Sumatera untuk bisa mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, kira-kira gitu. Dan ketika mereka sudah keluar, mereka nggak kembali lagi, Mas, biasanya ke Natuna. Mereka stay di sana. Jadi problem sumber daya manusia ini juga jadi persoalan. Berikutnya, ya ini ekoturism in Southeast Asia. Terus berikutnya, ya kita lihat di sini data dari Allied Market Research ini yang terbaru, potensi ekoturism itu nilainya sampai 64. Ini sebetulnya billion dollar, 1.417-nya saya jadikan ribu, jadi 64 billion USD, itu nilainya sekitar 960 triliun rupiah kalau dirupiahkan. Terus tren di tourism juga 70% turis itu prefer di sustainable stay. Jadi tempat-tempat eco-lodging yang lebih natural, yang nggak wasting energy, begitu-begitu. Dan 80% juga sama, aim to stay at green housing. Berikutnya. Nah, ini beberapa tantangan-tantangan yang kita hadapi juga, tapi ini di level regional ya. Jadi kalau konteksnya Preskon ini kita mungkin akan lebih bahas yang sifatnya sangat unik Natuna. Karena deck ini sebetulnya disiapkan untuk kita distribusikan nanti di forum-forum investor baik di Indonesia maupun di regional. Berikutnya. Ya ini Natuna Island, dia ada di antara Malaysia, Natuna besar, dia punya 272 pulau dengan populasi yang masih minim sebetulnya, 80.000. Selain itu juga keindahan alamnya luar biasa ya. Ada 8 geopark lokasi geopark yang sekarang masih diajukan kalau nggak salah ke UNESCO untuk jadi geopark heritage. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa peluang investasi yang bisa kami coba untuk ditarik ke Natuna, kira-kira itu. Yang pertama infrastruktur,
Tadi Mas Wahyu juga udah sampaikan infrastruktur pelabuhan, infrastruktur midstreamnya untuk pengelolaan ikan, infrastruktur pariwisata, dan lain-lain. Terus kemudian teknologi dan rekreasi. Rekreasi terutama adalah soal infrastruktur pendukung atau attraction untuk rekreasi tersebut. Berikutnya. Nah, ini infrastruktur. Nah, di infrastruktur penunjang pariwisata, kalau yang pasti yang dicari adalah hotel ya. Di Natuna itu kami catat ada 41 hotel, tapi baru kayaknya yang layak untuk standar nasional itu kayaknya nggak banyak, nggak lebih dari 5. Dan yang betul-betul stand out, yang highlight itu baru 3. Yang pertama Natuna Dive Resort, terus kemudian ada Sejuba Juwita sama satu lagi apa. Dan yang paling ramai adalah yang Natuna Dive Resort, yang Eco Park itu tadi. Sedangkan yang Sejuba itu lebih hotel bintang 5, kondisinya juga masih belum ramai. Dan itu kan kita coba bantu untuk gimana supaya pariwisata juga bisa dipromosikan lebih intensif lah, kira-kira begitu. Berikutnya. Nah, ini beberapa progres yang terjadi di Natuna. Yang pertama, mereka juga lagi bangun desa wisata. Dan yang kedua, sebelumnya itu apa namanya, penerbangan dari Batam ke Natuna hanya 2, Lion Air sama Sriwijaya. Nah, per Desember kemarin itu ada penambahan airline Susi Air dari Pontianak ke Natuna. Berikutnya. Cuma persoalannya adalah semua penerbangan itu harus transit dulu. Misalnya dari Jakarta dia nggak bisa langsung ke Natuna, harus ke Pontianak dulu atau ke Batam dulu, dan itu jadi kendala yang luar biasa lah. Berikutnya teknologi, sudah dipasang 4G di sana, ada proyek Palaparing yang dari Bakti Kominfo, dan itu udah kami rasakan sendiri berfungsi dengan baik. Berikutnya. Berikutnya, ya rekreasi, makanannya enak-enak di sana. Seafoodnya jelas lah, segar. Ikannya langsung diambil dari pantai, terus kemudian kan harganya juga relatif murah kalau untuk untuk produk-produk hasil lautnya ya. Berikutnya, kalau nggak salah waktu itu kita beli tuna itu per kilogramnya yang satu ikan tuh hanya 25.000 untuk ukuran 1-2 kilo, 2 kiloan itu luar biasa murah sih. Kalau di Jakarta nggak dapat itu. Terus ini beberapa atraksi yang kami sudah identifikasi walaupun sangat kurang dan minim ya. Alif Stone Park, terus ada masjid besar. Berikutnya. Ya, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Nah, dari hasil diskusi tadi, ada beberapa poin yang mungkin nanti Mas Arman akan lebih banyak elaborasi ya. Salah satunya misalnya yang dari Pak Wahyu, dari KKP, itu sampaikan adalah salah satu SPKT itu pusat pengolahan ikan terpadunya itu bersinggungan dengan Pangkalan Angkatan Laut. Jadi kalau itu mau dibesarkan pengolahan ikannya, maka salah satu harus pindah. Apakah SPKT-nya yang pindah ke utara atau Pangkalan Angkatan Lautnya yang pindah ke utara. Nah, persoalannya di Laut Utara itu adalah ombaknya besar, sedangkan yang posisi sekarang di Teluk Lampa itu semuanya tenang, makanya jadi rebutan 2 instansi ini. Nah, ada beberapa solusi yang sudah ditawarkan. Solusi pertama adalah berdasarkan Kementerian Koordinator Kemaritiman itu adalah Pangkalan Angkatan Lautnya yang dipindah ke utara, gitu ya Mas ya. Terus kemudian atau SPKT-nya dibatalkan, kira-kira gitu. Dan itu akan jelas menjadi persoalan nanti. Berikutnya, oh ya udah selesai ya. Salah satu persoalan yang tadi juga Pak Wakil Bupati sampaikan adalah soal kewenangan terkait saat ini terkait pengelolaan laut itu ada di pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sedangkan pemerintah kabupaten itu sendiri kewenangannya sangat terbatas di mengelola daratan maupun ikan darat, bukan ikan laut. Nah, itu jadi persoalan. Padahal yang mengerti daerah, yang membina juga nelayan-nelayan lokal, tradisional, itu juga pemerintah daerah sebetulnya. Dan satu persoalan lagi adalah terkait dengan APBD, anggaran
pengeluaran dan belanja daerah, penerimaan dan belanja daerah, itu 77% itu berasal dari, saya agak lupa tadi Mas, dari pertambangan, pertambangan dan mineral itu tadi, dari pertambangan dan mineral. Jadi sangat bergantung pada industri ekstraktif. Nah, kita ingin industri ekstraktifnya itu berkurang, bergeser menjadi industri yang sustainable dan ramah lingkungan. Kira-kira seperti itu. Dan kami akan membantu menyusun program-program tersebut secara mandiri ya, untuk bisa mempromosikan Natuna agar bisa lebih sustainable dan hijau, kira-kira itu. Selanjutnya mungkin Pak Arman bisa sampaikanlah hasil-hasil kira-kira poin-poin yang kita diskusikan tadi bersama para stakeholder lainnya. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, masih semangat ya? Ini baru habis makan siang, kayaknya ngantuk ya. Baik, pertama mewakili KPPOD, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, menyampaikan terima kasih kepada Invesi, Pak Sofyan dan tim yang melibatkan kami dan juga memberikan kesempatan kami untuk kita berdiskusi hari ini, Mas Sofyan. Kita memberikan apresiasi sebesar-besarnya. Kenapa? Pertama, tentu apa yang menjadi perhatian Invesi teman-teman sekalian itu juga menjadi perhatian sekaligus visi dan misi KPPOD yang selama 23 tahun terakhir ini kita fokus pada isu-isu yang terkait dengan tata kelola, lebih khusus lagi tata kelola ekonomi daerah. Dan bagi kami meyakini bahwa kalau kita membangun Indonesia ya membangun dari daerah, itu slogan KPPOD gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa kami memberikan apresiasi, Invesi itu menaruh perhatian sangat besar terhadap isu keberlanjutan, gitu ya, sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Sofyan, mereka mendorong pergeseran penerimaan di Natuna itu dari yang ekstraktif 70-80% tadi itu ke yang sifatnya itu berkelanjutan, dan yang berkelanjutan itu adalah apa yang menjadi unggulan Natuna dalam hal ini. Yang pertama adalah pariwisata dan yang kedua adalah perikanan, gitu ya. Itu dua hal yang menurut kami dari kacamata KPPOD ini satu langkah yang mesti kita dukung bersama gitu, termasuk dari lembaga-lembaga seperti KPPOD yang selama ini mendapat perhatian pada isu-isu yang terkait gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu pertanyaannya adalah mengapa Natuna gitu ya? Mengapa Natuna? Kami melihat gitu, Natuna itu dari sisi tata letak gitu ya, itu kan benar-benar berada di terdepan, terluar, bahkan kalau kita lihat profil daerahnya mungkin juga tertinggal gitu ya. Itu yang paling pertama yang mesti kita lihat, bahwa ketika dia berada di titik terluar, terdepan, artinya kalau kita lihat di peta itu, dia itu adalah pintu gerbang ke Indonesia, ke Asia Tenggara bahkan, gitu ya. Sebagai pintu gerbang, tentu ini juga menjadi etalase Indonesia, teman-teman, gitu ya. Artinya, ketika dunia luar melihat Natuna, mereka juga melihat apa itu Indonesia, seperti apa pembangunan di Indonesia. Sehingga dalam konteks itu menurut kami perhatian Invesi terhadap Natuna ini itu mesti kita dukung bersama, dan sebisa mungkin tentu harus menjadi prioritas nasional juga kalau kita tempatkan dia dalam konteks tadi, dalam konteks dia itu adalah daerah terluar, terdepan, bahkan tertinggal, gitu ya. Dan dia itu adalah pintu gerbang ke Indonesia dan ke Asia Tenggara, gitu. Itu hal kedua yang kami sampaikan. Nah, dalam konteks itu, teman-teman sekalian, tentu apa yang diupayakan oleh Invesi dan juga yang saat ini juga menjadi komitmen politik pemerintah daerah, tadi Pak Wakil Bupati hadir gitu ya, terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh Kabupaten Natuna dalam konteks menggeser tadi itu dari yang ekstraktif ke sektor jasa, pariwisata dan perikanan gitu ya. Dan dari catatan kami teman-teman gitu ya, KPPOD dalam 2 tahun terakhir, dari tahun 2020 sampai tahun 2022 kemarin, kita mengeluarkan satu indeks namanya Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan. Dan dalam indeks ini kita mengukur semua kabupaten yang ada di Indonesia termasuk Natuna untuk melihat seperti apa
paradigma berkelanjutan dan inklusivitas pembangunan itu terjemah dalam pembangunan lingkungan, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan juga pembangunan tata kelola di daerah. Dan dari hasil kajian itu, gitu ya, secara umum di Indonesia itu kita masih berada di pada level sedang. Kinerja daya saingnya itu level sedang. Kami menggunakan pendekatan yang dibuat oleh BRIN, ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu mereka mengkategorikan 4 level daya saing. Daya saing rendah itu 0 sampai 30, sedang itu 31 sampai 60, tinggi itu 61 sampai 80, yang sangat tinggi itu 81 sampai 100. Dan dari kajian kita, kabupaten di Indonesia itu belum ada yang bergerak ke 80 ke atas, ke sangat tinggi gitu ya. Hanya sedikit yang tinggi, pada umumnya di level sedang, dan Natuna ada di situ. Natuna ada di level sedang itu. Dan kalau kita lihat skornya itu sekitar 50-an sekian gitu ya. Kenapa dia sedang gitu ya? Pertama, kita coba lihat satu persatu di setiap pilar. Kami mulai dari yang pilar paling pertama soal pilar lingkungan lestari gitu ya. Dalam pilar itu kita coba melihat seperti apa kualitas lingkungannya, air, udara, tanah. Bahkan sekarang kalau mengikuti indikator yang baru, kualitas air laut ya. Kemudian bagaimana manajemen sumber daya alamnya, gitu ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana resiliensi lingkungannya, yang kita lihat seperti apa kebijakan terhadap mitigasi bencananya. Dan di sini ini pekerjaan paling besar sebenarnya untuk Kabupaten Natuna, gitu ya. Karena di sisi manajemennya juga itu, manajemen sumber daya alam juga perlu pembenahan sana sini, gitu ya. Kemudian di resiliensi lingkungan, teman-teman, Natuna itu kan wilayah kepulauan ya. Dan kalau kita lihat di indeks risiko bencana Indonesia itu, gitu ya, di kerawanan terkait dengan abrasi gelombang itu sangat tinggi, kebakaran hutan juga sangat tinggi, gitu ya. Kemudian yang terkait dengan longsor juga meskipun levelnya sedang, tapi kalau curah hujan tinggi, itu bisa terjadi dengan peristiwa 2-3 bulan lalu di salah satu kecamatan di Natuna, gitu ya. Itu karena curah hujan tinggi, gitu ya. Nah, dalam konteks ini sebenarnya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Sofyan, tantangan struktural yang dialami oleh Natuna adalah soal kewenangan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, itu adalah wilayah kepulauan, dan yang menjadi kewenangan kabupaten saat ini itu adalah sebagian besar di daratan, itu pun dikurangi di beberapa sektor, misalnya perkebunan, kehutanan itu masuk wilayah provinsi, gitu ya, dan pertambangan gitu ya. Sementara sisanya itu wilayah laut dan itu menjadi kewenangan provinsi dan menjadi kewenangan kabupaten pemerintah pusat gitu ya. Artinya kewenangan atau ruang gerak pemerintah Kabupaten Natuna untuk menata kelola sektor, terutama sektor perikanan itu juga menjadi sempit gitu ya. Itu masalah struktural yang terkait dengan itu. Kemudian yang kedua, di pilar ekonomi tangguh teman-teman sekalian gitu ya. Teman-teman media bisa cek di peta kapasitas fiskal yang dibuat oleh Kementerian Keuangan gitu ya. Kabupaten Natuna itu masih di level rendah kapasitas fiskalnya gitu ya. Tentu dengan kapasitas fiskal seperti itu, ruang gerak daerah termasuk seperti Natuna itu juga menjadi terbatas gitu ya. Padahal dia itu ada di titik terluar, menjadi etalase, menjadi gerbangnya Indonesia ke dunia luar ataupun dari dunia luar masuk ke Indonesia gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah soal infrastruktur ya. Meskipun memang ada pergerakan naik gitu ya kualitas infrastrukturnya, tapi kalau misalnya kita melihat ini Mas Sofyan ya, kondisi jalan baik gitu ya, itu memang masih jadi catatan besar untuk Pemkab Natuna, terutama untuk jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten gitu ya. Itu bisa dicek misalnya di datanya di BPS gitu ya. Dan infrastruktur ini menjadi faktor yang selalu mendapat perhatian dari dunia usaha, dari investor untuk masuk gitu ya. Selain infrastruktur ekonomi yang lain, misalnya soal listrik sudah oke, kemudian internet juga sudah bagus gitu ya. Nah jalan ini, karena jalan ini sebenarnya selain menghubungkan satu wilayah ke wilayah yang lain, tetapi juga itu bisa mengefisiensi biaya ekonomi gitu ya. Jadi ketika jalannya bagus, pasti ada penurunan beban ekonomi tuh. Dan ini menjadi concern yang besar dari dunia usaha gitu ya. Dan yang terakhir soal inovasi gitu ya. Ini yang mungkin juga perlu mendapat perhatian dari Pemkab Natuna gitu. Nah, dari beberapa persoalan ini teman-teman gitu ya. Baik dari yang sifatnya struktural tadi, soal kewenangan yang sangat terbatas,
kemudian daya dukung baik dari infrastruktur, SDM, fiskal itu juga masih sangat rendah, menurut kami gitu ya, kami menyuarakan lagi apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati tadi, bahwa kalau kita bicara Natuna, ini sebenarnya idealnya itu mesti ditempatkan dalam konteks program prioritas nasional, gitu ya. Karena dia itu di wilayah terdepan, kemudian daya dukung dari bawah juga masih sangat terbatas, gitu ya. Padahal kita mengharapkan daerah-daerah seperti Natuna itu menjadi profilnya Indonesia di mata dunia, gitu ya. Tetapi dengan keterbatasan seperti ini, kita sebenarnya mendorong itu. Nah, apa yang kita dorong? Pertama, dari sisi kebijakan, gitu ya. Dari sisi kebijakan, terutama dunia usaha itu concern banget pada isu yang terkait dengan pungutan. Dalam hal ini bisa bicara pajak dan retribusi daerah, atau yang terkait iuran-iuran yang lain gitu ya, yang mesti dibayarkan oleh dunia usaha terhadap pemerintah, baik di level pemerintah pusat maupun di level pemerintah daerah. Karena itu kami mendorong pemerintah daerah itu untuk mengeluarkan namanya itu kebijakan insentif fiskal. Sederhananya begini, ketika misalnya investor atau para pelaku usaha mau berinvestasi di Natuna, mereka ditawarkan pemotongan pajak dan retribusi tertentu, gitu ya, atau diberi kemudahan-kemudahan tertentu, dan itu yang diharapkan, gitu. Kemudian yang kedua, dari sisi kelembagaan, karena tadi ada keterbatasan kewenangan seperti itu, kita mendorong sebenarnya teman-teman, kalau kita bicara dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di sana ada bicara hubungan kewenangan, hubungan fiskal, kemudian hubungan binbas, seharusnya Natuna itu menjadi konsen dari semua level pemerintahan, pusat, pemerintah provinsi, dan Pemkab, gitu ya. Ketika ada keterbatasan di level pemerintah daerah, dalam hal ini Natuna, provinsi itu harus masuk, gitu ya. Begitu juga pemerintah pusat. Karena itu sebenarnya pemerintah pusat itu sudah, atau pemerintah di level nasional gitu ya, sudah punya regulasi terkait dengan kerjasama daerah. Nah, kerjasama daerah ini, Mas Sofyan, itu bisa antara satu daerah dengan daerah lain, daerah dengan pihak ketiga, atau antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten, gitu ya. Artinya kita menempatkan atau memosisikan Natuna sebagai bentuk tanggung jawab dari semua level pemerintahan, pusat, pemerintah provinsi, dan termasuk Pemkab Natuna sendiri, gitu ya. Jadi itu yang kita dorong. Kemudian yang kedua, kalau misalnya mau mendorong sektor pariwisata dan perikanan, kita juga mendorong ke Pemkab gitu ya, terutama Kabupaten Natuna, untuk memfasilitasi kelembagaan kolaboratif antara Pemda, dunia usaha, kemudian stakeholders yang lain, misalnya kampus, universitas, atau pihak-pihak ketiga seperti investasi gitu ya, untuk terlibat dalam seluruh tata kelola, mulai dari perencanaan, penganggaran, penyusunan kebijakan, kemudian terkait dengan pelayanan publik di dua sektor tadi, sektor pariwisata dan juga sektor perikanan gitu ya. Hanya dengan itu menurut kami persoalan keterbatasan struktural ataupun keterbatasan daya dukung yang dihadapi oleh Pemkab Natuna itu bisa teratasi. Karena apa? Ada pihak-pihak lain, terutama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dan pihak ketiga yang menutup lubang keterbatasan itu, gitu ya. Itu yang kita dorong. Dan terakhir, kita mendorong Natuna ini sebagai salah satu fokus prioritas nasional, gitu ya. Karena itu tadi perannya itu baik dari sisi geopolitik maupun dari sisi ekonomi, gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rahman. Mungkin bisa langsung kalau misalnya ada pertanyaan, dipersilahkan aja teman-teman semua. Mungkin langsung nanti perkenalkan nama dan asal medianya ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, ya sebagai catatan nanti juga kami akan distribusikan press release yang akan memuat beberapa hasil rekomendasi HCFGD tadi, yang kami distribusikan nanti ke teman-teman. Oke, ya, silakan. Udah bisa. Saya Sinta Pak dari Antara News. Pertanyaan saya adalah, kira-kira ada target investasi nggak sih Pak di Natuna sendiri ya? Kalau dari sektor pariwisata udah jelas tadi, akomodasinya juga masih kurang ya. Kemudian infrastruktur, walaupun masih ada jalan bagus, sebenarnya ada nggak sih tambahan infrastruktur lain seperti itu yang sebenarnya diperlukan, nggak cuma di sekitar sektor parekrafnya ya. Kemudian
bergeser ke sebelah nih, mungkin bisa ditanggapi Pak Arman ya. Kalau belum lama ini kan pemerintah sudah mengesahkan PP nomor 26 ya Pak ya, terkait pengelolaan hasil sedimentasi laut. Kira-kira nih Pak, bakal berpengaruh nggak sih untuk pengelolaan sektor kelautan di sana gitu kan? Apalagi ini kan istilahnya Natuna tuh masih alami gitu ya, masih masih perawan gitu ya Pak. Apakah itu akan mengganggu tata kelola perikanan di sana? Kemudian untuk PIT ya, penangkapan ikan terstruktur itu yang berbasis kuota itu. Di sana nanti kira-kira itu bakal kalau diterapkan nantinya setelah permennya sudah ada gitu, apakah akan mengganggu sektor pariwisata dan apa namanya ke perikanannya juga gitu. Kira-kira nanti seperti apa kalau mengganggu. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Sinta. Yang pertama terkait target investasi ya. Sebetulnya gini, kami bekerja itu mulai sebetulnya dari Juni tahun 2022. Walaupun aktivitas identifikasi observasi itu di bulan September. Terus kemudian kita engage ke beberapa forum, salah satunya Kata Data Regional Forum itu kemarin kami berpartisipasi, terus kemudian juga kami punya digital media aset segala macam. Sebetulnya ini sudah mulai memasuki tahun kedua kami ada di Indonesia dan setahun pertama memang kami baru menaruh pondasi-pondasi ya kira-kira. Kalau investasi masuk, terus kami sebagai hubnya gitu yang menghubungkan gitu misalnya, kami kan harus punya jawaban-jawaban atas setiap pertanyaan. Investasi itu masuk kayak gimana sih? Mereka kan butuh kepastian investasinya aman, itu nomor satu. Terus kemudian mereka butuh kepastian juga investasinya menguntungkan. Terus yang ketiga juga dari sisi regulasi, apakah ada misalnya relaksasi fiskal, apa ada kemudahan-kemudahan usaha, apa kemudahan-kemudahan investasi lain yang ditawarkan misalnya. Kan hal-hal itu yang menarik investasi untuk masuk, terutama yang hijau. Terus yang hijau lebih ketat lagi standarnya. Ada beberapa standar yang memang harus dipenuhi ketika misalnya investasi masuk. Nah, di tahun ini sebetulnya kami sudah mulai mau menetapkan target. Nah, kebetulan FGD ini adalah sebagai salah satu bagian dari kami untuk mengumpulkan informasi, data, masukan-masukan dari berbagai pihak untuk menyusun program di tahun 2023-2024 ini. Jadi Juni 2022 sampai 2023 sampai 2024. Jadi untuk target-target kami akan secara realistis saja nanti tentukan. Nah, kaitannya dengan kebutuhan nanti pasti kami update lah Mbak Sinta kalau misalnya ada itu. Untuk kebutuhan infrastruktur, aduh banyak banget ya Mas ya. Infrastruktur tuh nggak cuma jalan sama komunikasi, walaupun dua itu adalah utama lah. Dari beberapa catatan kami, fasilitas kesehatan itu juga jadi persoalan. Artinya ketika orang mau berkunjung ke sana, ada rumah sakit nggak sih kalau misalnya ada terjadi apa-apa misalnya. Terus kemudian fasilitas pelabuhan, kalau misalnya kita bicara tourism gitu, kapal pesiar, yak itu kan gede-gede ya, yang biasa beredar di Singapura, lari ke Hong Kong, lari kemana segala macam, itu kan sangat bagus kalau misalnya bisa taruh di Natuna juga. Artinya dia butuh pelabuhan besar, kan kapalnya besar sekali tuh, supaya bisa berkunjung gitu. Terus kemudian kalau bicara soal industri perikanan, tangkap ya, laut itu tadi. Udah ada SPKT, cold storage sudah ada di Teluk Lampa namanya. Tapi persoalannya itu tadi, dia bersinggungan sama Pangkalan Angkatan Laut. Pangkalan Angkatan Laut kalau misalnya SPKT-nya besar, banyak kapal nelayan masuk segala macam, itu kan secara pergerakan taktis mereka militer itu kan terganggu. Jadi ini harus dipisah dulu nih. Nah, persoalannya antara KKP sama Kementerian sama Kemhan, terutama Angkatan Laut ya. Ini masih rebutan tempat itu karena dia paling strategis ya. Strategis itu maksudnya aman buat melabuh kapal. Sedangkan kalau terlalu di laut utaranya, di bagian utaranya tuh ombaknya besar. Jadi angkatan laut aja nggak berani naruh kapal di sana, apalagi yang nelayan yang kecil-kecil kan gitu kira-kira logiknya. Jadi ini persoalan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah pusat. Karena ini udah di luar jangkauan kewenangannya pemerintah daerah maupun provinsi. Jadi bahkan di level pemerintah pusat pun masih ada persoalan-persoalan gini. Gimana kita bisa supaya persoalan bisa segera selesai, supaya Natunanya bisa move forward gitu. Kalau udah ada keputusannya kan jelas ya.
Jadi itu kalau dari sisi kami ya, dari investasi. Selanjutnya Mas Arman, silakan Mas. Pertanyaan menarik ini Mbak Sinta tadi ya. Karena memang menjadi concern media juga. Ya, baik Mbak Sinta, terima kasih untuk pertanyaan itu. Saya kira ini masih segar dalam ingatan kita ya. Kita baru itu konferensi perubahan iklim di Mesir yang ke-27, kemudian G20 di Bali. Dan satu semangat besar dari kedua konferensi internasional itu adalah bagaimana mengarus utamakan dan membumikan paradigma berkelanjutan itu, Mbak Sinta ya. Dan dari pandangan kami, ketika pemerintah pusat memperlakukan kebijakan seperti yang tadi ditanyakan, sedikitnya ada satu catatan yang mesti diperhatikan gitu ya. Dalam arti ketika kebijakan dan nanti implementasinya itu mengganggu keberlanjutan, itu bukan hanya soal keberlanjutan lingkungannya ya, di laut, pantai, bibir pantai, tetapi juga keberlanjutan terutama manusianya yang mengambil mengambil sumber hidupnya di atas apa yang menjadi perhatian itu, laut dan segala macam itu ya. Dan dalam kacamata itu menurut kami ketika itu nanti dilaksanakan tentu itu akan mengganggu itu Mbak, mengganggu apa yang menjadi fokus dari pemerintah Kabupaten Natuna terkait dengan pariwisata dan juga perikanan gitu ya. Karena sudah banyak catatan-catatan dari teman-teman aktivis lingkungan atau lembaga-lembaga yang punya perhatian ke sana, proses-proses itu mengganggu keberlanjutan terutama di ekosistem laut gitu ya. Itu jelas berdampak terhadap sektor-sektor yang lain termasuk pariwisata dan juga perikanan. Dan kalau lihat di indeks risiko bencana Natuna itu, abrasinya itu risikonya sangat tinggi gitu ya. Terutama karena dia berhadapan dengan samudra itu ya, Laut Cina Selatan dan segala macam itu, tentu dengan proses atau pengurukan itu nanti itu berdampak terhadap itu juga. Dan jangan sampai dengan kebijakan dan implementasinya itu bisa mengganggu itu tadi, bukan hanya keberlanjutan lautnya ya, tetapi juga seluruh ekosistem dan yang ada di dalamnya itu, termasuk para nelayan dan juga nelayan lokal gitu ya. Itu Mbak Sinta gitu ya. Dan untuk itu menurut kami gitu ya, slogan kolaboratif governance itu jangan hanya sebatas slogan oleh pemerintah pusat, mesti diterapkan. Artinya ketika nanti itu diimplementasikan karena katakanlah di Natuna, keterlibatan stakeholders lokal terutama pemerintah daerah itu mesti diperhatikan gitu ya. Jangan sampai pendekatannya top down, kementerian langsung turun tetapi tidak melibatkan stakeholders lokal terutama Pemdanya gitu ya. Apalagi tadi dan sangat jelas di undang-undangnya gitu ya, bahwa keterbatasan kabupaten terutama gitu ya terkait dengan sektor kelautan, pertambangan itu nggak ada, gitu ya. Padahal impact-nya mereka yang kena. Sudah banyak contoh gitu ya, sampah di pinggir di laut gitu ya. Tetapi yang diprotes oleh masyarakat adalah Pemkot atau Pemkat yang ada di bibir pantainya. Gitu. Atau isu lain misalnya soal kebakaran hutan dan segala macam itu bukan kewenangan kabupaten, tetapi di daerah-daerah yang punya wilayah hutan yang besar ketika terjadi persoalan dengan kehutanannya, gitu ya, yang diprotes adalah Pemkapnya. Padahal itu adalah kewenangan provinsi dan juga kewenangan pemerintah pusat. Gitu sih Mas. Ya, bahkan ketika investasi pertama kali masuk gitu ya ke Natuna gitu, itu ada mispersepsi, miskonsepsi yang luar biasa ketika kita mau ngobrol soal potensi perikanan segala macam. Dari peta Kabupaten Natuna itu 80%-nya laut. Tapi seperti tadi juga Pak Wakil Bupati juga tekankan 80%-nya itu laut. Tapi yang bisa mereka kelola hanya yang di darat saja. Itu pun masih dikurangi-kurangi lagi, dibatas-batasi lagi. Macam tadi Mas Arman sampaikan kehutanan apa segala macam udah bukan apa otoritasnya pemerintah daerah. Dan bahkan untuk ngatur alokasi segala macam itu ada alokasi tangkap ya ikan di apa namanya di WPP 711 itu ada di pemerintah provinsi dan di KKP. Artinya sebetulnya Pemda ini jadi nggak banyak sekali kehilangan peran lah kira-kira gitu. Dan satu lagi Mas Arman, kayaknya kita harus membiasakan diri bilang bahwa itu Laut Natuna Utara, bukan Laut Cina Selatan. Kira-kira gitu. Itu kalau dari saya tambahan. Silakan kalau ada lagi. Halo Pak, selamat siang. Saya Ella dari Kontan. Eh,
izin bertanya kaitannya dengan investasi, Pak. Nah, kalau misalnya melihat investasi itu kan emang investasi di luar daerah itu emang masalahnya selalu dengan infrastruktur gitu ya, kan pembangunan dasar. Nah, kalau dari para investor melihat potensi di Natuna tuh gimana sih Pak? Maksudnya apakah mereka itu cukup tertarik dengan investasi di Natuna? Nah, tadi kan juga disinggung bahwa masalah di Natuna tuh masih banyak kaitannya juga infrastruktur, tapi juga disebutkan tadi masalah SDM juga kan. Nah, itu tuh bagaimana harusnya pemerintah dalam menghadapi itu semua. Nah, selanjutnya mungkin ke Pak Arman yang kaitannya dengan kewenangan pemerintah daerah. Nah, tadi kan disebutkan bahwa kewenangan pemerintah ini saat ini masih terpusat gitu, masih top down gitu. Nah, apakah mungkin karena hal ini juga pemerintah daerahnya itu tidak yang kurang aktif gitu Pak, sehingga pemerintahnya juga masih terpusat dan akhirnya di daerah terluar itu masih kurang perhatian gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Soal ketertarikan investor di Natuna. Itu sebetulnya jawabnya mudah. Investasi aja memprioritaskan Natuna sebagai salah satu prioritas untuk kita kembangkan jadi tempat teman-teman investor untuk berinvestasi. Bukan daerah lain yang dipilih. Artinya mereka kan teman-teman di kantor pusat kan artinya melihat bahwa ada potensi besar yang belum dioptimalisasi kan begitu, dimaksimalkan. Cuma ketika orang mau berinvest itu kan pertanyaan-pertanyaan standarnya kan jelas ya. Mereka invest, maunya investasinya aman, itu dulu nomor satu. Terus yang kedua, regulasinya mudah. Indonesia nih, tadi Mas Arman udah sampaikan soal daya saing itu masalah betul. Terutama soal koordinasi pusat daerah, perizinan, itu udah berkali-kali lah. Pak Presiden juga udah nyampaikan itu, Pak Menteri Investasi juga udah sampaikan itu. Masih banyak persoalan-persoalan terkait itu. Belum lagi perubahan regulasi, perubahan rejim, jadi banyak ketidakpastian itu. Dan itu yang sebelum mereka mau invest, mereka mau make sure dulu itu bisa diatasi. Terus yang kedua, investasi itu kan harus ada return of investment-nya, ROI-nya juga bagus. Selain itu, standar-standar investasi yang berbasis sustainability, keberlanjutan, itu juga jadi pertimbangan sekarang. Jadi salah satu faktor yang menentukan apakah investasi itu bisa diinvestasikan atau enggak. Dan keberadaan kita ini, investasi itu kami bekerja di sini juga memastikan dan juga mengkomunikasikan dengan banyak stakeholder. Justru kami sebetulnya yang kira-kira mengisi ruang-ruang atau menjembatani komunikasi antar stakeholder yang berkepentingan itu. Ada Kementerian Pariwisata, ada pemerintah daerah, kabupaten, ada provinsi, ada kementerian pusat, ada macam-macam, Kemendagri dan lain-lain. Atau stakeholder-stakeholder lain, asosiasi nelayan, asosiasi pengusaha dan lain-lain. Jadi kira-kira itu yang sekarang sedang dirajut supaya mempermudah kalau misalnya investasi itu masuk. Karena kerja-kerja seperti ini nggak bisa sendirian, harus kolaborasi. Kira-kira itu Mbak. Mudah-mudahan menjawab ya. Mas Arman silakan. Baik, Mbak Ella. Kalau kita bicara persoalan seperti Natuna, Mbak, ya, kita bisa lihat di dua level sebenarnya. Pertama tuh di level lokalnya. Di level lokal itu kita bicara pertama soal kualitas tata kelolanya. Dalam hal ini kita bicara kualitas perencanaan, kualitas penganggaran, kualitas penyusunan kebijakan, kemudian kualitas pelayanan publiknya, gitu ya. Dan juga kualitas apa yang menjadi prasyaratnya. Dalam hal ini kapasitas penyelenggara pemerintahannya, itu adalah kepala daerah dengan para kepala dinasnya, dan juga kapasitas legislatifnya, yang itu menjadi mitra, bahkan dia menjadi unsur penyelenggara pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, fungsi penganggaran, penyusunan penyusunan peraturan daerah di level daerah gitu ya. Dan dari catatan kita, dalam konteks lokal seperti ini yang kami lihat, pertama persoalan SDM itu memang menjadi
satu prioritas gitu ya, satu masalah krusial yang dihadapi oleh daerah-daerah, terutama di kawasan timur dan juga di daerah kawasan terluar, terpinggirkan dan tertinggal. Dan dalam konteks ini kita patut memahami memang ada keterbatasan SDM di Natuna, gitu ya. Kemudian yang kedua, keterbatasan terkait dengan yang mendukung tata kelola tadi itu adalah keterbatasan dari sisi keuangan dan daerah. Dan itu sudah terkonfirmasi Mbak Ella, misalnya kalau kita lihat di kapasitas fiskalnya itu masih level rendah bahkan, gitu ya. Bahkan misalnya kalau kita lihat di PAD-nya dari pajak dan retribusinya itu masih sangat rendah, gitu ya. 12 miliar, gitu ya. Tahun lalu misalnya di tahun 2022, sementara TKD-nya itu 900-an sekian miliar, gitu ya. Jadi itu rasionya cukup jomplang antara PAD dengan TKD-nya, transfer ke daerahnya, gitu ya. Jadi itu yang kita lihat di level daerahnya. Kalau pertanyaannya adalah apakah memang ada komitmen yang rendah dari pemerintah daerah, kita belum ada kajian kualitatif terkait itu ya. Tetapi minimal dari diskusi tadi pagi dengan Pak Wakil Bupati, tampaknya mereka itu punya komitmen yang sangat besar untuk meningkatkan investasi di Natuna, termasuk di sektor perikanan dan juga pariwisata tadi, gitu ya. Tetapi kita bergerak ke level yang kedua ini, level nasional. Tetapinya adalah seperti yang tadi saya sampaikan di sebelumnya itu ada keterbatasan struktural itu soal kewenangan gitu ya. Dan di soal kewenangan itu memang gitu ya, terutama untuk kabupaten. Di kabupaten itu kalau kita bicara kenapa kapasitas fiskalnya rendah, dari kajian KPPOD misalnya, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah sekarang gitu ya, yang itu merevisi Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak retribusi, memang undang-undang ini itu sangat menguntungkan daerah, kabupaten kota itu yang karakternya itu mengandalkan sektor jasa dan perdagangan. Yang dalam hal ini adalah daerah-daerah yang kota gitu ya. Sementara untuk daerah-daerah yang kabupaten dan masih mengandalkan sektor primer, dengan undang-undang yang sekarang itu susah untuk meningkatkan PAD itu dari pajak dan retribusi daerah. Jadi ada keterbatasan dari sisi undang-undang di atasnya gitu Pak ya. Itu dari sisi strukturalnya. Kemudian yang kedua terkait dengan sisi struktural ini, ya, kami melihat satu catatan besar untuk pendekatan dalam hubungan pusat dan daerah, terutama dalam hubungan binwas dan juga keuangan, kita masih menggunakan pendekatan simetris, Mbak Ella, gitu ya. Artinya semua sektor, semua kewenangan, gitu ya, semua kebijakan itu diberlakukan secara seragam dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Sabu, gitu ya. Padahal kapasitas dan karakter daerah yang berbeda-beda. Dalam hal ini menurut kami, gitu ya, ketika dari bawah itu ada keterbatasan infrastruktur, kapasitas SDM dan segala macam, kemudian dari atas diperparah dengan pendekatan simetris itu, artinya antara satu daerah dengan daerah yang lain ada yang tidak tepat dari sisi kebijakan nasionalnya, gitu ya. Artinya gini, Natuna itu misalnya, sebenarnya Natuna itu bisa menjadi laboratorium terkait dengan bagaimana hubungan pusat dan daerah itu di Indonesia selama ini gitu ya. Jadi itu kan berbentuk kepulauan ya. Kalau berbentuk kepulauan, jangankan level kabupaten, level provinsi saja biaya operasional itu sangat besar. Artinya TKD-nya itu transfer ke daerahnya mesti juga disesuaikan dengan karakter wilayahnya, gitu ya. Nah, yang terakhir sebenarnya kita mendorong kepada pemerintah pusat nih untuk melakukan assessment gitu ya terkait dengan seluruh kebijakannya yang dibuat, termasuk yang tadi soal sedimentasi itu ya. Mestinya itu jangan diperlakukan seragam dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Kalau betul-betul pusat itu ingin seperti apa tahu seperti apa daya dukung di wilayah itu gitu. Jangan sampai di daerah A itu tidak menimbulkan dampak yang negatif atau yang besar atau yang kecil, tetapi di daerah lain justru itu bisa berdampak sangat besar terhadap terutama untuk konteks lokal baik untuk SDM-nya maupun terhadap lingkungannya gitu. Gitu Mbak Ella. Ya, kalau masih ada lagi, kalau nggak ada, silakan Mas. Angelin tolong. Langsung aja nggak apa-apa lah, beneran. Kalau Natuna sendiri kan itu kan bisa dikatakan wilayah konflik gitu ya. Apalagi dengan hubungan Cina sama Taiwan yang semakin memanas, tentu gimana nih kalau ada investor masuk, terus mitigasinya apa kalau terjadi seperti itu dari pemerintah?
Itu aja sih. Makasih. Ya, sebetulnya ya kalau saya sendiri berkunjung ke sana itu kehadiran militer itu udah kuat banget di sana, udah terasa lah auranya tuh. Ada pos perbatasan, kapal militer lalu lalang, drone pengawas itu udah terbang kita lihat setiap berapa jam sekali mereka terbang gitu untuk melakukan pengawasan. Cuma kan itu area lautnya itu kan memang luas sekali ya. Dan selama ini area konfliknya kalau saya ngobrol sama nelayan-nelayan di sana itu sangat jauh di utara sana, Mas. Jadi area konfliknya itu bukan sama nelayan lokalnya sebetulnya. Karena nelayan lokalnya sebetulnya jarak tempuh dia itu cuma berapa sih? Nggak sampai jauh, sampai 20-30 mil itu nggak sampai. Tapi yang kapal-kapal besar itu kan yang ada sampai 50 mil laut sampai di utara sana. Yang bersinggungan sama yang namanya Nine Dash Line itu tadi. Nine Dash Line yang diakui oleh Tiongkok sebagai jalur tradisionalnya mereka. Nah, kalau nelayan-nelayan lokalnya itu nggak terlalu berdampak sana. Karena menurut mereka saya nggak habis jauh itu. Tapi kita nggak bisa nelayan lokal Natunanya nggak terdampak, tapi nelayan nasionalnya. Jadi kita juga punya kapal-kapal besar tuh yang dari Jawa ya terutama, yang dari Kalimantan. Nah itu biasanya mereka itu yang berkonflik di utara. Nah kalau soal keamanan investasi, kalau dari sisi itu kebanyakan konfliknya adalah terkait itu kapal-kapal yang masuk gitu. Nah sedangkan investasi yang kita maksud di sini mungkin investasi lebih beda di darat ya Mas ya, pariwisata ke ini, terus kemudian ada 24 site kapal karam yang bisa dioptimalkan untuk site diving gitu, situs-situs diving. Terus ada macam-macam itu nggak terlalu berdampak. Justru, nah ini kontradiktifnya, kehadiran militer di situ ada kemungkinan membuat wisatawan justru nggak nyaman. Gitu kira-kira. Jadi kontradiksinya di situ. Ketika you bicara keamanan, berarti kan military presence, itu kan penting ya. Tapi ketika bilang ekoturism, pariwisata masuk, turis masuk, tapi kok banyak tentara, banyak alat perang, itu kan justru membuat wisatawan tuh jadi kurang nyaman dan udah mulai ada misalnya bentuk-bentuk kayak bukan kekecewaan ya, bentuk-bentuk riak-riak konflik kecil lah gitu misalnya dengan kehadiran militer di situ misalnya. Karena banyak soal. Walaupun di sisi lain dia juga membawa keuntungan ekonomi ya. Kan tentara masuk, ada barak, artinya kan ada perputaran uang tambahan di situ. Gitu kira-kira. Nah, mencari keseimbangan itu yang jadi PR kita bersama sebetulnya. Kira-kira itu sih, Mas. Mungkin saya tambahkan ya Mas ya. Karena di Mas siapa tadi Mas? Sorry. Kurnia ya. Mas Kurnia. Kebetulan KPPOD itu punya 2 kerangka pengukuran Mas. Nama satu itu Tata Kelola Ekonomi Daerah, TKED, dan yang kedua itu DSD itu. Di TKD, di Tata Kelola Ekonomi Daerah itu keamanan itu menjadi salah satu variabel juga, gitu ya. Kemudian yang kedua di daya saing daerah juga itu keamanan itu menjadi salah satu indikator dari pilar sosial, gitu ya. Dan dari kajian ini, terutama yang daya saing daerah itu, keamanan dalam arti konteks konflik, kami melihatnya konflik antara pekerja dengan korporat, hubungan industrial gitu ya. Kemudian kriminalitas itu di Natuna itu sangat minim. Gitu. Artinya dari sisi itu tingkat keamanannya cukup tinggi. Gitu ya. Nah yang tadi jadi perhatian itu soal itu lebih ke isu geopolitik ya Mas ya. Dan itu memang sebagian besar itu berada di pemerintah pusat, bukan di pemerintah daerahnya, baik itu kabupaten maupun di pemerintah provinsinya. Dan tadi kita sudah sampaikan ke Pak Bupati, justru yang mesti diperhatikan itu keamanan di dalamnya itu. Misalnya ada usaha di sana, ya hubungan industrial dijaga baik. Kemudian tingkat kejahatan, kriminalitas juga mesti diperhatikan. Meskipun dari catatan kita memang sangat bagus di sana untuk Natuna gitu ya. Mananya bagus. Ya, masih ada lagi? Kalau sudah ada lagi, mungkin saya sekali lagi sampaikan apresiasi ya. Nggak banyak orang yang mau cover isu Natuna ini. Walaupun dia sebetulnya tadi Mas Arman berkali-kali bilang itu sebetulnya tala sebangsa ya tempat ini. Dan untuk itu betul-betul kami apresiasi teman-teman media yang berkenan hadir di sini. Nanti mungkin
teman-teman dari Praksis juga akan kirim siaran persnya. Sebelumnya kami minta konfirmasi terkait rekomendasi-rekomendasi tadi yang kami hasilkan dalam FGD ke pembicara-pembicara sama peserta-peserta yang hadir, seperti yang dari KKP Mas Wahyu, dari Pak Angga Wira, dari BKPM, dari Kementerian Pariwisata dan lain-lain. Jadi semua stakeholder kami mintakan itunya untuk kemudian nanti rekomendasinya kami distribusikan ke teman-teman sebagai bahan tambahan. Mungkin itu dulu, Mas Arman ada penutup. Oh ya, untuk itu terima kasih untuk kehadirannya. Selamat sore, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.